Anastasia Levina dari Program Studi Teknik Informatika FIT Maranatha. Hari ini saya akan menceritakan mengenai apa yang sudah saya buat selama skripsi. Namun sebelumnya, saya akan menceritakan dahulu sedikit bahwa selama skripsi ini saya berpartner dengan Vincent Gunayari, di mana dalam skripsi ini saya membuat sebuah program mini ERP. Ya, sebenarnya bisa dibilang cukup super mini ERP sih, karena kita hanya mengambil basis-basis standar apa yang harus ada di sebuah sistem ERP. Awal dari pembuatan aplikasi ini pun kita terinspirasi oleh SAP dan Odoo, di mana pada SAP tuh kita sempat belajar sebelumnya di FIT Maranatha pada bagian mata kuliah minat. Lalu kalau Odoo sendiri sih awalnya kita kayak menganalisis mengenai Odoo, bagian pembelian dan penjualan juga. Jadi di dalam program sistem mini ERP ini ada dua fitur utama, yaitu fitur pembelian dan fitur penjualan, di mana fitur pembelian dibuat oleh saya dan fitur penjualan dibuat oleh rekan saya Vincent Gunayari. Program sistem mini ERP ini kami beri nama Playman, di mana Playman adalah simple management, karena kita ingin membuat program ini sesimpel mungkin tapi tetap bisa mencapai tujuannya, yaitu memanajemen sebuah bisnis-bisnis kecil agar bisa lebih mudah untuk dilihat dan data-datanya lebih tersusun dengan rapi. Pada pelajaran ini juga kita mengangkat sebuah studi kasus agar bisa langsung direalisasikan ke kehidupan nyata. Kita mengambil studi kasus dengan sebuah toko online mini bisnis pada Instagram, yaitu toko Not Sleepwear, di mana toko sleepwear merupakan sebuah toko penjualan baju tidur yang sedang membangun brandnya sendiri dan sedang berkembang. Saya akan menceritakan sedikit mengenai studi kasus yang diangkat kali ini, yaitu Not Sleepwear. Not Sleepwear merupakan sebuah toko bisnis online di mana mereka membangun brand baju tidurnya sendiri. Mereka menjual berbagai macam motif-motif baju tidur yang diproduksi oleh sebuah pabrik di mana mereka mendesain semua desainnya sendiri. Di sini, Not Sleepwear tidak membuka untuk reseller. Namun, Not Sleepwear sedang mengembangkan bisnisnya dan sedang benar-benar berkembang karena dia sedang banyak mengendorse ke kalangan artis-artis dan cukup sedang maju dalam hal bisnis baju tidur online. Sehingga mereka membutuhkan sebuah sistem ERP di mana sistem ini memanage berapa orderan yang mereka dapat dan berapa baju yang masuk ke dalam stok mereka. Jadi kalau latar belakang dari pembuatan aplikasi ini sendiri adalah karena sebelumnya kita sudah menganalisis Odoo dan SAP, kita memperkirakan harganya cukup mahal untuk orang-orang yang baru memulai bisnisnya, sehingga merugikan mereka bila bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu, kita ingin memberikan sebuah aplikasi sistem mini ERP yang benar-benar 100% gratis dan open source. Sehingga kita coba untuk membuat aplikasi Playman ini untuk mendukung mini-mini bisnis yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membantu orang-orang yang masih menjalankan mini bisnis agar bisa mulai memanage data-datanya di dalam sebuah sistem agar tidak keteter dan lebih terintegrasi. Selain itu juga kita ingin membuat opsional kepada orang-orang yang memerlukan aplikasi open source yang benar-benar open source dan free untuk orang-orang yang ingin menggunakan sebuah sistem ERP, namun memang dengan fitur yang cukup sederhana. Atau kita juga ingin membuat orang-orang awam yang belum mengenal sistem ERP mulai menggunakan sistem yang benar-benar mini ERP agar mereka mulai mengerti bagaimana cara mengelola data sebuah usahanya agar lebih terkontrol dan tidak keteteran dan cukup mudah dicari untuk nanti ke depannya bila mereka butuhkan. Saya akan menjelaskan mengenai logo Playman, di mana logo Playman ini merupakan sebuah tangkai yang memiliki banyak sekali daun, di mana ini mengartikan bahwa di dalam sebuah sistem mini ERP Playman ini, sistemnya adalah sebuah sistem yang simpel seperti satu buah daun, namun di dalamnya banyak partitur-partitur kecil di mana akan berintegrasi semua dan lengkap untuk dijadikan sebuah sistem ERP.
Sedikit bercerita tentang Odoo, sebelumnya saya dan rekan saya sudah sedikit mengulik mengenai Odoo untuk membuat atau untuk referensi kami dalam mengerjakan playment ini. Nah, ternyata Odoo sendiri masih berbayar untuk beberapa aplikasinya. Jadi, untuk trialnya sendiri tuh kita hanya diberikan waktu 15 hari. Sehingga kita memiliki ide untuk membuat aplikasi yang benar-benar open source dan benar-benar gratis untuk orang-orang yang memang ingin menggunakan sistem ERP secara gratis. Memang sistem yang kita buat tidak sekompleks Odoo dan jauh dari kata lengkap. Namun, setidaknya sistem yang kita buat masih bisa digunakan untuk mini bisnis yang simple. Baik, karena sebelumnya saya sudah memperlihatkan detail-detail dari perancangan aplikasi playment ini, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana aplikasi playment ini bekerja dan fitur-fitur utama yang bisa kiranya membantu orang-orang di sekitar kita. Dalam program payment ini terdapat add admin, add customer, dan add vendor, di mana kita dapat memasukkan data-data username, name, email, phone, address, dan kita akan memasukkan data admin. Lalu setelah kita memasukkan data-data seperti ini, maka data admin akan masuk ke dalam view admin, dan kita bisa mengaktif dan nonaktifkan admin yang ada. Begitu pula dengan add vendor, kita bisa melengkapi name, email, phone, address, dan kita bisa melihat data vendor pada view vendor. Kita juga bisa mengaktif dan menonaktifkan. Berikut juga dalam hal add customer, di mana dalam add customer pun kita dapat memasukkan name, email, phone, address, dan kita bisa memasukkan atau melihat data customer yang sudah ada. Ini merupakan fitur utama dari payment ini sendiri. Nah, di mana ini adalah fitur add purchase. Jadi, awalnya kita dapat memilih vendor apa yang kita mau beli barangnya. Misalkan kita ingin membeli vendor packaging, lalu kita akan lihat di sini kita dapat memilih mana yang mau kita beli. Di mana di sini jika bajunya belum pernah dibeli, maka harganya akan masih 0 dan kita bisa menginput harga yang sekarang memang ada dari tokonya. Kita juga bisa menambahkan beberapa item. Misalkan plastik kita mau beli 100 dengan harga 300. Data pembelian akan ada di bagian view purchase data. Namun ketika kita akan membeli barang lagi, misalkan di toko baju 1, barang baju 2 sudah ada harganya karena sebelumnya memang kita pernah membeli barang ini dengan harga Rp90.000. Baik, kita akan mulai melihat di view purchase data sendiri. Terdapat detail purchase, di mana kita bisa melihat detail apa aja yang sudah kita beli, dan kita bisa meng-add proof payment-nya, di mana proof payment ini adalah bukti pembayaran atau bukti dari orang lain kepada kita. Saya akan contohkan dengan gambar. Kita dapat melihat bukti pembayarannya pada bagian ini ketika sudah dimasukkan bukti pembayarannya. Nah, dari yang tadi ya add view proofment, sekarang udah tinggal view proofment-nya. Lalu kita juga bisa melihat di bagian sini, jika sudah ada proofment-nya, maka di sini sudah ada gambarnya. Oke, kita akan masuk ke Good Receipt, di mana Good Receipt merupakan salah satu fitur yang berkelanjutan dari purchase data tadi.
Kita akan coba dengan PO number 1. Oke, di sini saya mengorder 100 piece dan saya order kuantitinya misalkan 95. Dan baju 2-nya saya sudah mendapatkan 5. Baik, kita save. Oke. Kita dapat melihat langsung terbuat detail good recipe sendiri bahwa kita sudah mendapatkan 95 baju dan 5 buah baju. Bila datanya salah pun kita masih bisa meremove datanya dan menambah lagi datanya. Kita akan coba. Dan di sini ada keterangannya sudah keterima berapa dan sudah belum keterima berapa. Oke, kita akan coba ini 10. Dan ini adalah tombol ketika kita sudah memastikan bahwa orderan kita sudah benar, 95 piece dan 10 piece-nya ini, kita dapat memasukkan orderan kita ke dalam stoknya dengan cara menekan tombol plus dalam action ini. Dan ketika kita memerlukan invoice akhirnya, kita dapat mengeklik tombol done. Maka terbuatlah invoice yang dapat kalian lihat pada view invoice. Kita dapat melihat detail invoice-nya dan total harga akhir yang sudah kita beli ke vendor. Seringkali harga untuk penjualan sebuah baju, kalau dalam studi kasus ini naik dan turun. Sehingga di dalam program payment ini, kita menyediakan fitur notification, di mana notification ini adalah data-data barang yang naik dan turun. Dan di sini terdapat keterangannya. The blue color means the price is up and the gray color means the price is down. Dimana berarti ini merupakan data yang barangnya naik yang warna biru dan ini data yang barangnya turun yang warna gray. Kita dapat mengklik misalkan yang harganya naik, kita bakal pilih new price. Dan yang harganya turun kita akan pilih kita masih mau tetap di old price. Oke, dan kita dapat melihat log notifikasinya di sini. Nah, karena yang berubah hanya yang barang yang naik, maka log price-nya akan masuk barang yang naiknya. Sekian cerita saya mengenai skripsi kali ini. Semoga kiranya aplikasi ini dapat membantu sekitar saya dan lingkungan-lingkungan lain yang memerlukan aplikasi ini. Dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat atau salah yang saya ucapkan, atau yang kurang berkenan di hati yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada masukan dan saran, saya sangat menerima masukan dan saran dari siapapun untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya atau untuk masukan untuk saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Saya Anastasia Levina, saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi.